Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa kelas 5 sekolah dasar. Bagaimanakah kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian tetap sehat semua. Apakah ada yang sakit? Semoga tidak ada yang sakit ya. Tetap jaga kesehatan. Kemudian tetap juga menjaga semangat untuk belajar. Dikarenakan seperti yang sudah saya tekankan, bahwa belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke, untuk kelas 5, pada minggu ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang mari belajar surat Al-Ma'un untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini nanti kita akan mempelajari tentang arti dan isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Oke ya, kemarin sudah membaca surat Al-Ma'un ya. Oke, sekarang kita tinggal melanjutkan. Untuk peta konsepnya, surat Al-Ma'un ini nanti kita akan belajar yang pertama, memahami arti dari surat Al-Ma'un. Yang kedua, memahami isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Dan yang ketiga, kita nanti akan mempelajari tentang pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Ma'un. Oke, sekarang kita lanjut. Coba kita ingat kembali surat Al-Ma'un. Sudah hafal ya? Ini adalah bacaan dari surat Al-Ma'un. Ayo sebelum kita mengartikan, kita baca bersama-sama dulu surat Al-Ma'unnya. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Sekarang sudah ingat semua ya? Itu tadi bacaan surat Al-Ma'un. Kemudian penjelasan untuk surat Al-Ma'unnya. Surat Al-Ma'un itu artinya adalah barang-barang yang berguna. Jadi barang-barang yang berguna itu ya barang-barang yang bermanfaat. Kemudian surat Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Jadi kalau kalian hitung tadi ayatnya itu ada 7. Berikutnya, surat Al-Ma'un itu tergolong surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, nanti selain surat Makkiyah ada juga yang namanya surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah itu surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau surat yang diturunkan di Madinah. Untuk surat Al-Ma'un ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berikutnya, nama Al-Ma'un itu diambil dari ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 tadi apa? Wayam naunal ma'un. Nah, yang terakhir itu tadi ya.
Maun itu dijadikan nama surat dari Al-Maun ini. Itu penjelasan tentang surat Al-Maun. Sekarang artinya, arti dari surat Al-Maun. Kita artikan satu ayat, kita mulai dari ayat yang pertama. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini tanda tanya. Jadi Allah itu bertanya kepada kita, apakah kita itu tahu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu, itulah orang yang menghardik anak yatim. Kemudian ayat yang ketiga dari surat Al-Maun, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Arti dari ayat yang ketiga ini adalah, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Berikutnya ayat yang keempat dari surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Artinya adalah, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ayat yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Arti dari ayat kelima ini adalah, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi orang yang sholat yang celaka tadi adalah orang yang lalai dari sholatnya. Berikutnya ayat yang ke-6. Maaf, untuk ayat yang ke-6 tidak tertulis di sini, ya, kelewatan. Ayat yang ke-6 itu bunyinya adalah alladzina hum yuraun. Artinya yaitu orang-orang yang berbuat riya. Kemudian ayat yang ke-7 yang ini ya, wayamnaunal maun. Artinya adalah, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Itu adalah arti dari surat Al-Maun ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita lanjutkan tentang isi kandungan dari surat Al-Maun. Isi kandungannya yang pertama yaitu menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Jadi menurut surat Al-Maun itu ada ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Siapa anak yatim? Ada yang tahu? Anak yatim itu siapa? Nanti akan ada. Sekarang menghardik dulu. Apa pengertiannya menghardik? Menghardik itu sama dengan membentak atau menyakiti atau menghina dan lain-lain. Kemudian anak yatim, ini pengertian dari anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi dengan anak yatim itu kita tidak boleh menghardik, kita tidak boleh membentaknya, kita tidak boleh menyakitinya, kita tidak boleh menghinanya. Kalau kita menghardik anak yatim, kita
termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Apa kalian mau termasuk golongan orang yang mendustakan agama? Tentu semuanya tidak mau. Makanya agar tidak tergolong termasuk orang yang mendustakan agama, janganlah menghardik anak yatim. Itu adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang pertama. Kita lanjut, ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang kedua menurut surat Al-Ma'un adalah tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Contohnya apa? Contoh tidak menganjurkan memberi makan orang miskin itu, misalnya kita itu didatangi pengemis atau ada pengemis, kemudian kita tidak mau memberi, padahal kita mempunyai uang mungkin, kita mempunyai makanan mungkin, tapi kita tidak mau memberinya. Itu berarti tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu tidak boleh. Jadi kalau seandainya ada pengemis, seandainya ada peminta-minta, kalau kita itu punya, ya kita berikan agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Tuh ya. Jadi ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu, yang pertama adalah menghardik anak yatim, yang kedua adalah tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kita lanjutkan isi kandungan dari surat Al-Ma'un yang kedua. Apa isi kandungannya? Isi kandungannya surat Al-Ma'un yang kedua tentang macam-macam orang yang akan celaka. Jadi nanti di akhirat itu ada beberapa golongan orang yang akan celaka. Siapa saja? Menurut surat Al-Ma'un, orang yang akan celaka itu yang pertama adalah orang yang lalai dari sholatnya. Jadi maksud dari lalai dari sholatnya itu apa? Maksudnya itu misal orang mengakhirkan waktu sholat. Jadi sudah waktunya sholat, tidak segera sholat, itu termasuk orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian orang yang apa lagi termasuk yang lalai dari sholatnya? Yaitu orang yang meninggalkan rukun sholat. Sebenarnya dia sholat, tapi ada rukun yang ditinggalkannya. Itu termasuk lalai dari sholatnya. Contoh rukun yang sering ditinggalkan ketika sholat adalah tumakninah. Apa tumakninah itu anak-anak? Tumakninah itu adalah berhenti sebentar ketika kita rukuk, ketika kita i'tidal, ketika kita sujud, ketika kita duduk di antara dua sujud. Jadi kalau keempat gerakan ini kita tidak tumakninah, itu berarti kita meninggalkan rukun sholat. Itu termasuk orang yang lalai dari sholatnya dan termasuk orang yang akan celaka menurut surat Al-Ma'un. Selain itu apakah ada lagi? Ada orang yang lalai dari sholatnya itu termasuk tidak khusyuk saat sholat. Tidak khusyuk itu apa? Ya tidak tenang. Sholat mungkin melihat ke atas, melihat ke samping, atau mungkin sholat dengan tertawa dan lain sebagainya. Itu termasuk orang yang lalai dari sholatnya. Kalau tidak sholat bagaimana? Kalau tidak sholat itu bukan lagi orang yang lalai dari sholatnya, tapi ya tidak sholat. Beda ya, lalai dari sholatnya dan tidak sholat. Kalau tidak sholat itu berarti ya tidak melakukan sholat. Tapi kalau lalai dari sholatnya sebenarnya sholat, tapi yaitu tadi yang mengakhirkan waktu sholat, meninggalkan rukun sholat, atau yang tidak khusyuk dalam sholat.
Paham ya tentang lalai dari sholatnya? Nah, itu nanti termasuk golongan orang yang celaka. Oleh karena itu, agar kita nanti menjadi orang yang tidak celaka, ayo kita belajar untuk sholat di awal waktu. Kita belajar untuk tidak meninggalkan rukun sholat, dan kita belajar untuk sholat yang khusyuk. Kita lanjutkan. Orang-orang yang akan celaka yang nomor 2 ya. Yang nomor pertama tadi adalah lalai dari sholatnya. Yang nomor 2 atau B adalah orang yang riya. Apa itu riya? Riya itu adalah orang yang suka memamerkan amal kebaikannya. Jadi orang yang riya itu ketika berbuat baik, dia itu selalu menampakkan perbuatan baiknya itu kepada orang lain. Mungkin tujuannya agar mendapatkan pujian dari orang lain itu, atau mungkin agar tidak dimarahi orang tua mungkin, dan lain sebagainya. Itu namanya riya. Kemudian yang ketiga, orang yang akan celaka menurut surat Al-Ma'un adalah orang yang tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita itu tidak mau menolong orang lain padahal kita mampu. Contoh sederhananya, pada saat di sekolah, teman kalian tidak membawa pensil atau tidak membawa alat tulis. Sementara alat tulis kalian double, ada 2 atau lebih. Kalian tidak mau meminjami teman kalian alat tulis. Berarti kalian tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Itu nanti termasuk golongan orang yang akan celaka. Maka dari itu, kalau kita itu mampu membantu orang dan orang itu membutuhkan bantuan kita, maka kita harus membantunya agar kita nanti tidak tergolong orang-orang yang celaka. Itu adalah 3 golongan orang yang akan celaka menurut surat Al-Ma'un. Oke ya. Sekarang yaitu terkait dengan pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari surat Al-Ma'un itu tadi. Yang pertama yaitu kita harus menyayangi anak yatim. Siapa anak yatim tadi? Anak yatim itu adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itu kita tidak boleh menghardik, kita harus menyayangi, tidak boleh mengejek, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh menghina. Itu ya, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah kita harus mengasihi orang miskin. Jadi seperti tadi contohnya, kalau ada pengemis dan kita mempunyai uang mungkin atau mempunyai makanan mungkin, ya kita berikan kepada pengemis itu. Itu berarti mengasihi orang miskin. Selanjutnya, pelajaran yang dapat kita ambil yang ketiga adalah kita harus melaksanakan sholat di awal waktu. Semua sudah sholat ya? Pasti sudah. Masa kelas 5 belum sholat? Bagi yang belum, segera sholat. Karena sholat itu sebagai pembeda antara orang kafir dengan orang Islam. Jadi segera sholat ya. Nah, sholatnya itu juga harus di awal waktu. Nah, waktu sholatnya kapan? Nah, kalau mungkin belum tahu, ini saya sebutkan waktu sholat mulai dari sholat zuhur. Waktunya sholat zuhur itu dimulai pada saat matahari condong ke barat. Jadi kalau pada waktu siang itu kalian melihat ke atas, kok mataharinya sudah agak condong ke barat,
berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Segera melaksanakan sholat zuhur. Itu adalah waktu sholat zuhur. Kita lanjutkan untuk sholat asar. Waktunya adalah mulai dari bayang-bayang suatu benda itu menyamai benda tersebut. Ini bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya misalnya kita mendirikan penggaris, ya. Kemudian penggaris itu kita beri batas sepanjang penggaris itu. Kemudian penggarisnya kita dirikan. Kalau bayang-bayang benda itu sama panjangnya dengan penggaris itu, berarti sudah masuk waktu asar. Atau bayang-bayangnya lebih panjang dari penggarisnya itu juga sudah masuk waktu asar. Kalau sudah menemui hal seperti itu, segera melaksanakan sholat asar. Itu adalah waktu asar. Kita lanjutkan untuk waktu maghrib. Kapan waktu maghrib? Waktu maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari. Jadi kalau kita melihat ke arah barat, matahari sudah terbenam, maka sudah masuk waktu maghrib. Kita segera melaksanakan sholat maghrib. Selanjutnya untuk waktu sholat isya itu dimulai dari hilangnya mega merah. Jadi di langit itu kalau langitnya cerah itu setelah sholat maghrib ada mega merah. Selama mega merahnya itu masih ada, maka itu masih masuk waktu maghrib. Tapi nanti kalau mega merahnya sudah tidak ada, langitnya sudah gelap semua, itu berarti masuk waktu isya. Maka kita harus segera sholat isya. Dan yang terakhir sholat subuh. Sholat subuh itu dimulai dari terbit fajar. Itu adalah beberapa waktu sholat. Kita harus menyesuaikan itu agar kita nanti tidak lalai dari sholat kita. Kita nanti tidak termasuk orang yang celaka. Kemudian kita lanjutkan pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Ma'un. Yang keempat adalah kita harus menghindari perbuatan riya. Tadi apa riya? Riya tadi adalah pamer, ya, memamerkan amal kita, memamerkan ibadah kita dengan tujuan mungkin agar dipuji oleh orang lain atau mungkin agar tidak dimarahi oleh orang tua. Makanya itu namanya riya, harus kita hindari. Karena kita itu beribadah harus karena Allah, bukan karena manusia. Itu pelajaran yang keempat. Kemudian pelajaran yang kelima dari surat Al-Ma'un adalah jika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, maka kita harus membantu. Tentunya membantu itu ya semampu kita. Kalau kita mampunya mungkin membantu uang 5.000, ya kita bantu uang 5.000. Kalau membantunya itu dengan makanan, ya kita bantu makanan. Ya intinya kita membantu itu semampu kita. Yang penting membantu orang yang membutuhkan. Itu adalah pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Ma'un. Bisa kira-kira mengamalkan pelajaran dari surat Al-Ma'un ini? Semoga bisa ya. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.